Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Dwi Suci Handayani bersama rekan saya Cahyani Khotimah akan mempresentasikan perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman pra-Yunani, zaman Yunani, dan abad pertengahan. Zaman pra-Yunani kuno. Zaman pra-Yunani kuno disebut juga sebagai zaman batu, di mana manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan dalam kehidupan sehari-harinya. Masa zaman batu berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun sebelum Masehi. Menurut tim dosen filsafat ilmu Fakultas Filsafat tahun 1996, sisa-sisa peradaban yang ditemukan dalam masa ini antara lain alat-alat dari batu, tulang belulang hewan, sisa beberapa tanaman, gambar di gua-gua, tempat penguburan, serta tulang belulang manusia purba. Perkembangan ilmu pengetahuan zaman pra-Yunani kuno. Evolusi ilmu pengetahuan dapat diruntut melalui sejarah perkembangan pemikiran yang terjadi di Yunani, Babilonia, Mesir, Cina, Timur Tengah, dan Eropa. Setelah tahun 15.000 sebelum Masehi, manusia sudah mulai meninggalkan tulisan yang membicarakan sendiri peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu, yang digunakan sebagai bukti sejarah pada masa kini, seperti ditemukannya gambar-gambar di gua-gua daerah Spanyol dan Prancis. Perkembangan ilmu pengetahuan Yunani kuno dapat ditandai dengan 5 kemampuan sebagai berikut. Yang pertama adalah warisan pengetahuan yang berdasarkan oleh know-how yang bersumber pada pengalaman. Kekuatan masih dihubungkan dengan hal-hal magis. Kemampuan menentukan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. Kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi. Zaman Yunani kuno. Zaman ini dianggap sebagai zaman keemasan filsafat, karena orang-orang mempunyai kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Masa ini Yunani dianggap sebagai gudangnya ilmu dan filsafat, karena orang-orang Yunani sudah tidak lagi mempercayai mitos-mitos. Mereka tidak lagi mempunyai sikap menerima begitu saja terhadap sebuah pengalaman, melainkan mereka menjadi lebih kritis dalam menyikapi melalui penyelidikan. Menurut K. Bertens, ada 3 faktor yang menyebabkan lahirnya filsafat di Yunani, yaitu mitologi dianggap sebagai perintis yang mendahului filsafat. Berkembangnya mite atau mitologi yang cukup luas di kalangan bangsa Yunani dianggap sebagai salah satu penyebab membidani lahirnya filsafat karena mitologi merupakan percobaan untuk memahami. Mite-mite telah memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang bergejolak dalam hati manusia. Dari mana dunia kita berasal? Dari mana kejadian alam berasal? Mite-mite yang mencari keterangan tentang asal-usul dalam semesta disebut mite kosmogonis, sedangkan mite yang menerangkan tentang asal-usul dan sifat kejadian disebut dengan mite kosmologis. Yang kedua adalah kesusastraan Yunani. Seperti karya puisi Homeros yang berjudul Ilias dan Odyssea, mempunyai kedudukan yang istimewa dalam karya sastra Yunani. Bahkan, dalam jangka waktu yang cukup lama, karya tersebut dijadikan sebagai semacam buku pedoman bagi bangsa Yunani. Yang terakhir, pengaruh Timur kuno seperti Mesir dan Babilonia yang sudah mengenal ilmu hitung
dan ilmu ukur. Tentu saja hal ini berdampak positif bagi bangsa Yunani, terutama perannya dalam mendukung perkembangan astronomi Yunani. Disinilah letak kecerdasan bangsa Yunani saat itu yang mampu mengolah kembali ilmu pengetahuan yang berasal dari timur dengan begitu ilmiah. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Cahyani Khotimah. Adapun beberapa tokoh yang terpopuler pada masa ini, yaitu yang pertama ada Paus di tahun 545 sebelum Masehi sampai 624. Kemudian yang kedua ada Pythagoras di tahun 500 sebelum Masehi sampai 580. Yang ketiga ada Socrates di tahun 399 sampai 469 sebelum Masehi. Kemudian yang keempat ada Plato di tahun 347 sampai 427 sebelum Masehi. Yang kelima ada Aristoteles di tahun 322 sampai 384 sebelum Masehi, dan yang terakhir ada Anaximander di tahun 546 sampai 610 sebelum Masehi. Menurut catatan sejarah, filsafat Barat bermulai di Yunani. Bangsa Yunani mulai mempergunakan alat ketika mempertanyakan mitos yang berkembang di masyarakat sekitar abad 6 sebelum Masehi. Secara umum, karakteristik filsafat Yunani kuno adalah rasionalisme, yaitu suatu pemahaman tentang sebuah pengetahuan yang lebih mengutamakan akal atau logika. Rasionalisme Yunani itu mencapai puncaknya pada orang-orang sofis. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ilmu filsafat dipahami melalui sejarah perkembangan pemikiran filsafat. Selanjutnya, yang ketiga ialah zaman abad pertengahan. Ciri-cirinya yakni sekitar abad kedua sampai 14 Masehi, ditandai dengan tampilnya para teologi di lapangan ilmu pengetahuan. Semboyan yang berlaku pada masa ini adalah Ankyla Theologia, yang berarti abdi agama. Ciri khas pada masa ini adalah dipakainya karya-karya Aristoteles dan kitab suci sebagai pegangan. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan di abad pertengahan ini diantaranya, yang pertama, zaman Bani Umayyah telah menemukan pengamatan astronomi pada abad 7 Masehi. Kemudian di abad ke-8 mendirikan sekolah kedokteran dan astronomi di Jundisapur. Kemudian yang ketiga, penerjemahan berbagai karya peninggalan Yunani. Yang keempat, Al-Khawarizmi menyusun buku aljabar pada tahun 825 Masehi. Kemudian ada Razas mengarang suatu ensiklopedia ilmu kedokteran dengan judul Continence. Kemudian Ibnu Sina telah menulis buku-buku kedokteran atau Al-Kanun. Dan yang terakhir, Al-Idris di tahun 1100 sampai 1166 telah membuat 70 peta dari daerah yang dikenal pada masa. Adapun 5 ciri yang menandai kemajuan pada masa pertengahan menurut Al-Ketani dalam tim dosen filsafat ilmu di Fakultas Filsafat UGM tahun 2003. Di antaranya yang pertama adalah universalisme, kemudian yang kedua ada toleransi, yang ketiga pasar yang bertaraf internasional, yang keempat penghargaan terhadap ilmu dan ilmuwan, dan yang terakhir tujuan dan sarana ilmu yang bersifat Islam. Kemudian yang terakhir, adapun kontribusi peradaban Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Di antaranya, yang pertama menerjemahkan peninggalan bangsa Yunani dan menyebarluaskannya sedemikian rupa sehingga dapat dikenal oleh dunia barat seperti sekarang. Kemudian yang kedua, memperluas pengamatan dalam lapangan ilmu kedokteran, obat-obatan, astronomi, ilmu kimia, ilmu bumi, dan ilmu tumbuh-tumbuhan. Dan yang terakhir ada menegaskan sistem desimal dan dasar-dasar aljabar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.